Kalau semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Ikutin ya semuanya ya. Ini untuk melatih fokus kita. Oke, oke, oke. Ya. Gajah besar, besar. Ikutin dong. Gajah besar. Ular panjang. Cacing pendek, pendek. Gajah besar. tadi ayo dong, on jam dong. Gimana sih? Ular panjang. Gajah besar. Ayo yang salah. Yang salah siapa ayo? Pasti ini kan. Ini yang salah ini pasti ini. Oke, Gak on jam soalnya. kita lagi ice breaking dulu ya, kita lihat teman-teman Sekarang ada dari lagi nih buat ngelatih fokus kita. komunitas nulis Indonesia Pasti Bogor pada tahu Raya. pola ini kan mata. Jadi malam hari ini kita akan webinar bersama teman-teman KMID Bogor Kalau Raya. saya bilang mata, pegang mata. Kalau Oke, megang ini alis, dipandu sama Kak Okti, kalau bilang alis, koordinator pegang alis. Kalau megang hidung, pegang hidung ya KMID Kak ya. Bogor Raya. Oke, Pegang jadi malam hari mata. ini kita akan bahas materi tentang whiter block. Jadi nanti ada materinya, teman-teman bisa lihat. Ya. Kita bahas nanti. Ya, sambil ditunggu ya. Bang Okta, ayo dong pada on mic. Bang Oktanya nggak mau muncul tuh. Ayo on mic dong. Ayo ya. Harus kompak nih, ayo pada on mic. Ayo kakak-kakak, kita panggil bareng-bareng Bang Okta. 1, 2, 3. Bang Okta. Masih belum kompak nih. Kita harus panggil lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Bang Okta. Akhirnya Bang Okta muncul juga. Aduh, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, materi kita sudah ada hadir hari ini. Kita serahkan untuk Udah siap. menyampaikan materinya Bang Okta. Silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas ya suara saya ya? Oke, soalnya kalau teman-teman satu ruangan dengan saya kemungkinan langsung merasa gemetar gitu ya di ruangan ini gitu ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semoga teman-teman yang berada dalam webinar ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, keberkahan ilmu, keberkahan hidup ya. Dan banyak lagi keberkahan lain yang kita harapkan nantinya ya. Oke, teman-teman, tadi sudah saya panggil teman-teman aja ya, karena kayaknya masih seumuran sama Kak Okti gitu ya, sama Kak Tri dan lain-lainnya ya. Oke, jadi teman-teman saya panggil teman-teman saja biar lebih akrab gitu ya. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan tadi sudah dikenalkan dengan ya kayaknya agak berlebihan sama Kak Okti ya, tapi ya begitulah, saya memang senangnya ya nggak usah berlebihan lah pada intinya. Oke, tadi sudah dikenalkan, saya Bang Okta, itu adalah nama panggilan saya dan mirip-mirip dengan Kak Okti ini kayaknya bulan Oktober juga ya Kak ya. Nama lengkap Khairul Oktaviandi, asalnya dari Kalimantan Barat, kemudian sekarang domisili di Semarang seperti itu. Ya betul, saya juga founder dari komunitas nulis Indonesia, yang mana KMI itu adalah salah satu misi yang ingin saya bawa, yaitu memerdekakan literasi di Indonesia. Saya berharap teman-teman komunitas nulis Indonesia Bogor Raya pada kesempatan kali ini juga bisa ikut menjadi pejuang literasi. Itu yang menjadi impian saya, dan semoga ini tidak menjadi impian saya saja, tetapi juga impian banyak orang, bahkan dari impian dari teman-teman semua yang ada dalam webinar kali ini. Oke. Sebelum kita bahas jauh masalah KMI ya, tapi kita malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekali,
tema yang hampir semua penulis itu merasakan ini, terutama penulis pemula ya, kecuali yang penulis pemula dalam konteks penulis muka lama gitu ya. Nah, itu beda lagi. Kemudian teman-teman semua bisa panggil saya Bang Okta atau Mas Okta juga boleh, atau teman-teman boleh panggil Khairil ya. Jadi dulu kalau saya kecil itu namanya Aril. Kemudian pas kuliah jadi Khairil. Kemudian ketika pindah di Semarang, karena teman-teman di waktu tempat kerja itu kesusahan nyebut R kali ya, Khairil akhirnya diganti sama Okta ya. Dan saya bersyukur sekali, kenapa? Karena Okta itu adalah salah satu panggilan yang saya impikan sekali ketika SMA itu, dan ternyata ada juga orang yang manggil saya Okta. Nah, itu perkenalan singkat saya. Dan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan mental block ya, mental block bagi penulis pemula. Saya rasa ini adalah salah satu tema yang sering sekali kita jadikan sebuah webinar atau kemudian materi yang mana untuk memudahkan atau untuk menjadikan orang-orang yang tadinya insecure terhadap tulisan-tulisan mereka atau tidak pede dengan tulisan mereka bisa ongoing gitu ya, mereka bisa belajar dan mereka bisa lebih percaya diri lagi. Oke, langsung saja saya sudah bikin slide buat teman-teman semua pada malam hari ini. Mungkin nanti ada pengulangan perkenalan. Oh iya, ini saya tidak diberikan kesempatan buat jadi host ya. Mungkin bisa ke Okti yang share screen. Ya, saya sudah siapkan materi. Nah, sambil menunggu, saya sedikit singgung lagi bahwa ini adalah salah satu materi yang perlu sekali, apalagi kalau misalnya teman-teman semua merasa sebagai penulis pemula, dan terkadang penulis pemula itu hal yang paling berat adalah mempublish tulisan mereka, mempublish tulisan sendiri ya. Disebabkan karena apa ya? Karena ketakutan, karena takut dikritik, karena takut dicemooh, dicaci maki, atau orang-orang yang membaca berseberangan, atau ada buat tulisan tandingan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu problem yang ada dalam diri kita, dan kebetulan saya alhamdulillah tidak pernah merasakan itu ya. Tapi saya sempat juga waktu itu ketika menerbitkan buku pertama ya, saya merasa hal yang sama. Tapi bukunya udah terbit gitu, saya nggak pede aja ketika kemudian ada orang yang membeli buku saya gitu. Walaupun yang beli nggak banyak, cuma berapa ya? Ada 7 atau 8 orang yang membeli buku saya. Kemudian saya sejujurnya saya nggak pede. Walaupun saya sudah sering menulis di sosial media gitu. Oke, gimana? Bisa Kak Okti? Hostnya bisa share screen atau izinkan saya untuk bisa share screen. Oke, kayaknya butuh itu ya, butuh amunisi. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan mental block. Nah, jadi tadi saya perkenalan diri sudah ya, saya rasa nggak usah terlalu banyak. Pada intinya adalah ya, saya founder KMI, saya juga membranding diri saya sebagai provokator daripada literasi ya. Kemudian trainer dan motivator, penulis 4 buku. Nah, buat yang belum tahu, untuk buku saya yang pertama ada MSDNL, yaitu menikah sama dengan naik level. Yang ini buku pertama yang saya ceritakan tadi itu adalah buku yang dibeli oleh 8 orang, dan saya pede dengan karya yang sudah saya terbitkan itu ya. Tapi alhamdulillah ada yang laku. Bayangkan buku pertama saya itu ya, yang beli cuma 8 orang. Cuma 8 orang, Anda bisa bayangkan 8 orang. Jadi kalau misalnya ada yang punya buku pertama dan ada tembus 20 yang beli, atau 15 atau 10 ya, berarti Anda sudah lebih baik daripada saya ya. Saya hanya 8 orang ketika kemudian pertama kali open PO. Kemudian saya akhirnya ditawarkan untuk membuat sebuah buku biografi, yaitu Mudah Berkarya, dan alhamdulillah itu terjual sekitar hampir 300-an ya, hampir 300-an lebih eksemplarnya. Dan kalau bicara keuntungan ya jangan buka di sini lah ya, japri aja nanti. Kemudian Pendekar Cikalong ya, Pendekar Cikalong ini juga buku biografi saya yang kedua. Ini saya menuliskan biografi dari salah satu GM atau
GM itu General Manager di salah satu perusahaan retail di Indonesia yang terbesar lah ya. Logonya warna merah intinya gitu ya. Kalau misalnya warna biru kan ya Anda tahu sendiri gitu. Kemudian alhamdulillah di situ penjualannya tembus sampai dengan 13.000 ya. Dan satu lagi itu ada Fun Training. Fun Training itu adalah salah satu buku yang saya buat dalam bentuk e-book. Kemudian